Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felidi Simarmata dengan NIM C1C019105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi perlakuan, yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Dan menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa salah satu tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional mengklasifikasi. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Dan perbedaan yang kedua, akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas, akan membebankan total gaji tersebut kepada diharapkan mampu individu. Jaringan organisasi menggambarkan bagaimana masing-masing fungsi mampu mengelola input untuk menghasilkan output secara efisien. Selain itu, keselarasan hubungan antar fungsi dalam struktur organisasi dapat dipenuhi jika dilakukan analisa struktur organisasi. Juga penentuan pendapatan dan beban secara benar. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jika tanggung jawab utama seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Contohnya yaitu meliputi departemen pemasaran, pusat distribusi, bagian barang jualan di toko serba ada, atau tenaga penjualan individual. Yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar laba atau investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Tanggung jawab mereka lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan dan pusat biaya, karena mereka bertanggung jawab atas fungsi distribusi dan manufaktur. Contoh secara umum dari pusat laba adalah divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Dan yang terakhir ada pusat investasi, di mana pusat pertanggungjawaban eh, yang dimana manajernya dinilai dari tanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka diharapkan mencapaikan keseimbangan yang sehat berdaya yang digunakan. Menetapkan pertanggungjawaban. Dalam menetapkan pertanggungjawaban, perlu adanya spesifikasi untuk tugas individu. Setiap orang diberi tanggung jawab dan ditentukan pula aktivitas dan fungsinya. Dalam kenyataannya adalah berarti tugas dengan atasan. Faktor terpenting dalam menetapkan tanggung jawab adalah persetujuan dengan direksi dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang didelegasikan berdasarkan fungsi atau tugas. Hal tersebut terimplikasikan dengan memiliki kewenangan dalam membuat keputusan dan termotivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Dari anggaran pertanggungjawaban adalah tujuan kinerja pusat pertanggungjawaban hanya untuk mengontrol cost dan revenue yang dikontrolnya dalam pusat pertanggungjawaban.
Controllable cost itu contohnya seperti depresiasi peralatan, di mana tidak controllable dalam level pusat biaya dan seharusnya tidak bertanggung jawab atas depresiasi atau biaya lainnya yang formal tidak berdampak pada tindakan super. Akumulasi data merupakan fasilitas pengembangan. Ada 3 dimensi kan oleh pusat pertanggungjawaban, controllable, perlengkapan, bahan baku. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Exception. MBI sangat efektif untuk mengatur dan mengontrol aktivitas organisasi. Manajer harus berkonsentrasi pada deviasi anggaran, data, atau tujuan pasar. Yang kedua, ada manajemen by objektif. Manajemen dalam akuntansi pertanggungjawaban, manajemen mengontrol diri sendiri. Di sini orang-orang melakukan tugas sendiri sebab mereka percaya mereka mampu mengharapkan sendiri dalam pekerjaan mereka. MBO memberikan fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, consider between responsibility network and organizational structure. Pada bagian ini, akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat tanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi. Yang keempat, acceptance of responsibility. Unsur yang terpenting dalam keberhasilan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya dengan layak dan kesediaan mereka melaksanakannya. Dan yang kelima adalah capability of instituting cooperation, di mana akuntansi pertanggungjawaban mampu meningkatkan kerjasama organisasi yang memperlihatkan para manajer bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Juga menunjukkan tingkat loyalitas mereka, kemampuan mereka dalam berkeputusan mereka sendiri dalam rangka tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka. Baik, sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang saya presentasikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.